gelar haji disandang oleh banyak orang di negeri ini. Kita juga mungkin akrab memanggil tetangga yang sudah berhaji sebagai Pak Haji dan Bu Hajah. Nah, bagaimana sejarah penyandang atau gelar haji bisa melekat sampai sekarang ini? Yuk kita bahas di channel kita. Kenapa di Indonesia gelar haji jamak digunakan, tapi tidak demikian di banyak negara lain? Pada masanya, jamaah haji Indonesia yang pulang mendapatkan status spesial dan penghormatan, nggak cuma karena menyelesaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji jika mampu finansial dan fisik. Pada masa itu, orang-orang untuk menunaikan ibadah haji hanya ada jalur laut, yaitu mereka menaikin kapal. Kapal mereka juga kapal layar, bukan kapal-kapal canggih modern seperti saat ini ya. Kapal layar mereka itu diterjang badai. Mereka juga harus menghindari para perompak hingga menjelajahi panasnya gurun pasir. Tapi semua itu tidak melunturkan keteguhan hati dan keimanan mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Pada masa itu, orang-orang yang telah pulang dari beribadah haji, mereka sesampai di tanah air, mereka akan berdakwah. Mereka juga akan syiar hukum-hukum Islam di tanah air. Pada abad 19 terjadi perubahan besar. VOC runtuh, pemerintah Belanda ambil alih negara jajahan. Sepanjang abad 19 juga muncul perlawanan dan pemberontakan, beberapa diantaranya oleh umat Islam dan pastinya kaum haji, dimulai dari perang Diponegoro sampai pemberontakan para petani. Belanda kemudian jadi punya rasa ketakutan tersendiri. Mereka jadi berusaha membatasi dan mengontrol Islam dan ibadah haji. Pembatasan itu tercermin lewat terbitnya ordonansi atau regulasi haji tahun 1825 dan ordonansi tahun 1859. Yang unik pada ordonansi 1859 adalah dilakukannya ujian haji. Udah kayak anak sekolah aja bang, untuk memastikan mereka telah benar-benar melakukan ibadah haji. Mereka yang lulus baru boleh menyandang gelar haji yang sah, mendapat pakaian dan sertifikat. Sertifikat haji ini ya, bukan sertifikat tanah. Enak dapat sertifikat tanah mah. Pakaiannya juga berupa jubah putih, serban putih, atau peci atau kopiah putih. Dari sinilah sebenarnya dimulai penyematan gelar haji dan atribut fisik yang melekat pada orang-orang yang sudah berhaji. Lewat kebijakan itu, Belanda ingin melakukan monitor dan kontrol. Jika terjadi suatu pemberontakan yang bernafaskan agama, mereka akan memanggil para haji yang ada di wilayah tersebut. Pemerintah kolonial Belanda punya prasangka atas kaum haji yang akan pergi jauh dan berjumpa orang-orang dan ide yang saat itu dianggap berbahaya bagi pemerintahan kolonial Belanda. Misalnya, pada masa itu
adalah pan-Islamisme. Selain melakukan screening macam ujian haji, para pemerintah Belanda juga mendirikan konsulat pertama kali yang ada di Jeddah tahun 1872. Lantas, apakah sebelum campur tangan pemerintahan Belanda sudah ada orang yang pakai gelar haji? Ada, yang gak terlalu jauh. Kita bisa ambil contoh pada tahun 1803 ada 3 haji: Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Beobang, pulang dan jadi pentolan kaum Patri. Makanya kolonialisme di sini bukan satu-satunya faktor dan bukan penyebab pertama orang Indonesia menggunakan gelar haji. Namun pemerintahan kolonialisme lah yang berperan besar membuat gelar haji tersebut jadi resmi atau ofisial dan terlembaga. Dari catatan-catatan di atas telah, makanya di sini pemerintahan Belanda sangat berperan penting dan besar untuk penyebutan atau gelar haji yang ada di Indonesia sampai sekarang ini. Makanya nggak heran ya kan, sampai sekarang haji itu disandang atau disematkan oleh orang-orang yang telah pulang dari beribadah haji. Ada juga ulama besar yang setelah haji mereka mendirikan organ Islam, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, dan ulama besar lainnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, sosok pendiri organisasi Islam Muhammadiyah, didirikan di Kampung Kauman, Jogja pada 18 November tahun 1912. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Itulah segelintir ulasan tentang sejarah haji yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.